Dua musuh kebahagiaan manusia adalah rasa sakit dan kebosanan. Bakat mengenai sasaran yang tak mampu orang lain bidik, kejeniusan mengenai sasaran yang tak mampu orang lain lihat. Belas kasih adalah dasar semua moralitas. Perlakukanlah sebuah karya seni seperti seorang pangeran. Biarkan seni itu berbicara kepada Anda. Kebencian adalah urusan hati. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. Akan lebih baik untuk membeli buku jika Anda bisa menghabiskan waktu untuk membacanya. Bagaimanapun nasib menimpa Anda, jangan berikan kesempatan untuk kegembiraan dan ratapan. Semua hal penuh perubahan, dan keberuntungan Anda mungkin datang kapan saja. Jadi, jika Anda tidak mencintai kesepian, Anda tidak mencintai kebebasan. Yang terbesar dari kebodohan adalah mengorbankan kesehatan untuk jenis lain dari kebahagiaan. Banyak yang tidak kehilangan akal karena mereka tidak memilikinya. Karena individualitas dan situasinya, semua orang hidup tanpa kecuali dalam batasan konsep dan pandangan tertentu. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama, ditertawakan. Kedua, ditentang dengan keras. Dan ketiga, diterima tanpa pembuktian dan alasan. Dari sudut pandang kaum muda, hidup adalah masa depan yang sangat panjang. Dari sudut pandang usia tua, masa lalu yang sangat singkat. Mengatasi masalah adalah pengalaman yang amat menyenangkan. Uang itu seperti air laut. Semakin banyak Anda minum, semakin haus Anda. Seringnya, kehilanganlah yang mengajarkan kita akan nilai sesuatu. Setiap buku yang penting harus dibaca 2 kali. Jika seseorang mencurigai kebohongan, orang menganggap dirinya percaya karena dia menjadi kurang ajar. Kebohongan semakin kuat dan kedoknya dibuka. Bagaimana obat tidak menjadi obat ketika dosis sudah terlalu kuat? Sama halnya dengan para kritikus ketika mereka sudah melampaui ukuran keadilan. Apa yang orang biasa sebut takdir, biasanya hanya lelucon konyol mereka sendiri. Alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan kecerdasan datang peningkatan kapasitas untuk rasa sakit. Dan hanya dengan tingkat kecerdasan tertinggi, penderitaan mencapai titik tertinggi. Kekuatan kemauan ibarat orang buta yang kuat, yang bisa mengangkat orang bodoh yang bisa melihat. Saya mungkin telah memahami dan mengajarkan apa itu orang suci, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah orang suci. Adalah keuntungan yang jelas untuk mengorbankan kesenangan, untuk menghindari rasa sakit. Setiap seniman sama hebatnya dengan karya-karyanya yang terhebat. Kami menghabiskan hari-hari indah kami tanpa memperhatikan mereka. Hanya ketika yang terburuk datang, kami berharap mereka kembali.
Seorang pria bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Belas kasihan terhadap hewan begitu erat kaitannya dengan kualitas karakter yang dapat dikatakan dengan yakin, siapapun yang kejam terhadap hewan tidak bisa menjadi orang baik. Kehormatan adalah suara hati bagian luar, dan suara hati adalah kehormatan batin. Orang kaya dan yang disebut kelas atas paling menderita karena kebosanan. Banyak yang hidup terlalu banyak di masa kini yang nekat, yang lain terlalu banyak di masa depan yang pemalu dan peduli. Dengan kemampuan orang yang terbatas, kesopanan hanyalah kejujuran. Tetapi dengan mereka yang memiliki bakat besar, itu adalah kemunafikan. Untuk menempatkan terlalu banyak nilai pada pendapat orang lain adalah kegilaan umum. Banyak orang melihat bahwa penglihatan telah sepenuhnya mengambil alih tempat berpikir. Keras kepala adalah hasil dari kemauan yang memaksakan dirinya ke tempat intelek. Ide hidup pertama kita umumnya diambil dari fiksi, bukan fakta. Landasan yang menjadi sandaran semua pengetahuan dan pembelajaran kita adalah hal yang tidak dapat dijelaskan. Kritik umum dunia tidak akan memberitahu Anda apa yang telah berhasil, tetapi apa yang Anda lewatkan. Manusia pada dasarnya tidak peduli satu sama lain, tapi wanita pada dasarnya adalah musuh.